orang tidak pernah dipertemukan. Hal itu melanggar hukum, baik melanggar hukum negara maupun melanggar hukum Allah ya. Tetapi masalah mempertemukan anak dengan bapak ya, bapak kandungnya, itu tidak ada kaitan dengan uang. Itu kan berarti jadi seperti jual beli anak ya. Jadi kalau misalnya seandainya bapaknya miskin, tidak punya uang, dia mau melihara anaknya pun harus diperbolehkan, karena anak itu harus tahu bahwa dia berasal dari ibu dan bapak. Walaupun telah berpisah, tetapi anak itu masih mempunyai hak untuk mengetahui bapaknya. Jadi disitulah ada undang-undang yang mengatur tidak boleh ada hal-hal itu dinyatakan diskriminasi atau itu dilarang untuk menempatkan atau membiarkan melibatkan anak dalam situasi yang tidak benar. Jadi ini kita mengatakan bahwa saya nggak menelantarkan anak, bukan itu. Yang kita laporkan yang dimana dia menjadi tersangka karena dia tidak melakukan diskriminasi dan tidak melihat mempertemukan anaknya dengan bapaknya. Bu, karena ada juga itu, apakah dari pihak Sajatnya sendiri itu tidak mengetahui bahwa hak asuh itu sudah di tangan Niki? Soalnya ada surat sendiri dari Yayasan Mutiara Indonesia itu kondisi Aska sendiri ceria dan lincah. Itu bagaimana? Bukan itu kaitannya, tidak ada kaitannya dia ceria, lincah atau itu kaitannya nanti setelah dia besar secara psikologinya, karena itu dia harus tahu bapaknya. Jadi nggak ada kaitannya dia ceria, dia tidak terlantar, dia gemuk, dia lucu. Itu kaitan secara fisik, tetapi secara psikologi dia harus tahu. Dia harus mendapatkan kasih sayang dari ibu dan bapaknya. Itu juga bukan hukum negara aja, itu hukum agama. Tidak boleh menghilangkan bapaknya, dan itu juga bisa nanti akhirnya bisa menghilangkan sejarah dari seorang anak bahwa dia punya bapak yang namanya ini, yang orangnya dia harus ketahui. Gak bisa itu. Bu, selama ini kan dia selalu membicarakan bahwa mengenai hak asuh. Padahal poinnya bukan tentang hak asuh kan sebenarnya. Bukan. Boleh diceritakan poinnya seperti apa? Jadi sebenarnya menambahkan ini juga terkait hak asuh, memang kita tahu ya hak asuh itu memang ada di tangannya Pak Diki. Tapi dalam pertimbangan putusan cerai itu juga dikatakan oleh majelis hakim bahwa ayahnya ini berhak untuk ketemu, diberikan hak untuk ketemu, menghabiskan waktu, memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu aktivitasnya si anak sehari-hari dan kesehatannya. Itu yang menjadi salah satu poin dari pihaknya Sajat, mengapa dia mau ketemu sama anaknya gitu, walaupun hak asuhnya tetap pada Pak Niki gitu. Jadi poinnya sebenarnya bukan di hak asuh, tapi akses ketemunya. Sementara dari pengadilan sendiri dalam pertimbangan hukumnya hakim di putusan cerai dikatakan memang saja tetap memiliki hak sebagai seorang ayah untuk ketemu anaknya. Itu yang dia perjuangkan sampai saat ini. Mengenai biaya bulanan sendiri, benar kan memberikan biaya setiap bulannya 6 juta itu besarannya? Ya. Berarti selama ini nih kita berbohong bahwa tidak menerima biaya bulanan dari Sajat. Ya ada sih buktinya pembayarannya sampai terakhir pun memang ada, kalau mau saya perlihatkan.